berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Piala Dunia antar klub, Fluminense pantang diremehkan Manchester City. Pelatih Fluminense, Fernando Diniz, yang mengungkap bahwa tim asuhannya tak boleh diremehkan. Kalau diremehkan, juara Copa Libertadores itu akan menjadikannya motivasi kalau tak diberi respek. Ketika orang lain kurang memberi respek, itu memberi kami motivasi. Akan luar biasa kalau kami menjadi juara, tetapi apa yang kami tunjukkan adalah kami bukan sebuah tim untuk sepak bola amal. Kami harus dihormati, kata Diniz di Mirror. Puasnya Ancelotti karena Madrid menangi laga sulit dan rumit. Real Madrid meneruskan tren tidak terkalahkan usai mengalahkan Alaves 1-0. Carlo Ancelotti puas banget karena Madrid bisa menang meski bermain dengan 10 orang. Kami sangat puas dengan pertandingan malam ini karena tadi itu sulit dan rumit. Namun karena komitmen yang sangat besar dari tim, kami bisa menang. Ungkap pelatih Madrid itu di laman resmi klub. Liverpool versus Arsenal, The Reds harus tampil sempurna. Back Liverpool Virgil van Dijk tahu betul beratnya pertandingan melawan Arsenal. Karena itu Van Dijk menilai Liverpool butuh penampilan yang sempurna. Saya sangat respect ke mereka, tetapi saya ingin menang dan kami melakukan segalanya semampu kami dan semampu saya untuk meraihnya, kata Van Dijk. Bergkamp sebut Liverpool pesaing terbesar Arsenal. Legenda Arsenal Dennis Bergkamp menganggap Liverpool sebagai penjegal terbesar pasukan Mikel Arteta musim ini. Liverpool punya kedalaman skuad yang cukup bagus untuk menantang di persaingan gelar. Saya rasa saya merasakan perasaan aneh saat melihat pertandingan melawan United lalu dan mereka menunjukkan bangku cadangan dan ada 2 pemain yang hendak masuk. Dan saya seperti, tunggu dulu, mereka punya dia, dan dia, dan dia. Ujarnya dalam siniar bersama ex-kiper Arsenal, David Seaman. Nacho di kartu merah, bek tengah Madrid sisa 1. Krisis bek tengah Real Madrid makin parah. Nacho Fernandes mendapat kartu merah saat melawan Deportivo Alaves dan kini Madrid cuma punya 1 bek tengah senior. Antonio Rudiger jadi satu-satunya bek tengah senior yang tersisa di skuad Madrid. Los Blancos juga sudah kehilangan Eder Militao dan David Alaba yang dibekap cedera parah. Kok bisa sih Chelsea masih boleh belanja besar tanpa kena FFP di bursa transfer Januari? Chelsea sudah menggelontorkan lebih dari 1 miliar pound sterling di era Todd Boehly, tetapi masih bisa belanja gila-gilaan di Januari. Kok bisa? Selama 10 tahun terakhir, Chelsea adalah klub Liga Premier Inggris yang paling cuan dalam hal menjual pemain. Oleh karenanya, armada Mauricio Pochettino sebenarnya tidak harus terlalu berhemat di bursa transfer Januari nanti. Sindiran Presiden PSG ke Real Madrid, ngomongin Liga Super Eropa kok pamer trofi Liga Champions. Kamis 21 Desember, Real Madrid menerbitkan video di mana Presiden klub Perez memuji kembalinya proyek Liga Super Eropa yang diselenggarakan oleh E22. Sebagai tanggapan, Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi mengejek Presiden klub Spanyol itu ketika Perez memilih untuk menyampaikan pidatonya sambil berdiri di depan beberapa trofi Liga Champions yang telah dimenangkan klubnya.
Luis Enrique, Ethan Mbappe pantas mendapatkan debutnya di PSG. Luis Enrique mengatakan bahwa Ethan Mbappe pantas mendapatkan debutnya saat Paris Saint-Germain mengalahkan FC Metz 3-1 pada Rabu 20 Desember di Parc des Princes. Luis Enrique yang berbicara usai pertandingan mengatakan bahwa Ethan adalah pemain yang memiliki kualitas dan pantas untuk akhirnya mendapatkan debutnya di PSG. Owen kritik kepindahan Harry Kane ke Bayern, dia banyak omong. Mantan pemain timnas Inggris Paul Ince membela keputusan Harry Kane untuk meninggalkan Tottenham Hotspur dan bergabung bersama Bayern Munich di musim panas 2023 yang lalu. Hal itu ia sampaikan karena sebelumnya mantan bintang Liverpool dan The Three Lions, Michael Owen, mengkritik kepindahan Kane ke Jerman. Juventus siap menampung Calvin Phillips ketimbang mubazir di Manchester City. Juventus dikabarkan telah melakukan kontak dengan Manchester City mengenai potensi kesepakatan pinjaman untuk Calvin Phillips. Menurut Sky Sport News, Juventus sudah melakukan pembicaraan dengan rekan-rekannya di Stadion Etihad. Edin Terzic seperti anjing malang yang kesepian di Dortmund. Rentetan hasil buruk yang diraih Borussia Dortmund dalam beberapa pekan mengundang perhatian mantan pemain Bayern Munich, Dietmar Hamann. Menurutnya, sang pelatih Edin Terzic seperti anjing yang malang dan kesepian di sana. Kondisi ini membuat posisi Edin Terzic selaku pelatih terpojokan. Pasalnya, jika sebuah tim meraih hasil buruk, pelatih menjadi orang pertama yang disalahkan. Namun Hamann sangat tidak setuju dengan hal itu. Menurutnya, Edin Terzic telah melakukan apapun untuk Dortmund. Thomas Tuchel sebut Harry Kane punya potensi jadi back di Bayern Munich. Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel, memberikan pujian kepada Harry Kane setelah bomber senior timnas Inggris itu kembali menunjukkan ketajamannya di Bundesliga. Kane telah mengkoleksi 21 gol hanya dari 15 penampilannya di Bundesliga. Dalam sebuah wawancara, Thomas Tuchel mengungkapkan bahwa Kane adalah pekerja keras di atas lapangan. Bahkan ia menyebut pemain 30 tahun itu sebagai bek pertama di Bavarian karena kepiawaiannya dalam membaca situasi di lapangan. Simone Inzaghi, Marco Arnautovic kurang beruntung di depan gawang. Inter Milan secara mengejutkan disingkirkan Bolonya dari Coppa Italia lewat kekalahan 2-1 yang menyakitkan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, bicara tentang penampilan Marco Arnautovic saat melawan Bolonya. Menurutnya, Arnautovic kurang beruntung di depan gawang. Saya menyukainya, dia melakukan apa yang dia butuhkan dan apa yang kami minta darinya. Jelas, ia tidak beruntung di depan gawang, namun ia mampu menguasai bola dengan baik dan menempatkan diri di posisi yang tepat, ujar Inzaghi. Resmi, Presnel Kimpembe tekan kontrak baru hingga 2026. PSG sudah mengkonfirmasi perpanjangan kontrak Presnel Kimpembe. Sang pemain menaikkan kontrak baru berdurasi 2 tahun ke depan dan akan tetap berada di Parc des Princes hingga 2026 datang. Kimpembe sebelumnya sudah absen sejak Februari lalu lantaran masalah ACL yang dideritanya. Kemungkinan Kimpembe mentas berpotensi hadir pada pekan-pekan terakhir Ligue 1. Kini, seiring kontrak baru, fans tentu berharap sang pemain bisa menggunakan kembali jersey klub entah di musim ini atau musim depan. Kejutan, Real Madrid godok rencana angkut Icardi. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tengah menggodok rencana untuk memboyong Mauro Icardi dari Galatasaray pada Januari 2024 nanti. Real Madrid saat ini kekurangan stok penyerang tengah. Mereka hanya merekrut Joselu saja pada musim panas 2023 lalu. Mauro Icardi memang bersinar di Galatasaray. Ia juga masih terikat kontrak di klub tersebut sampai 2026. Icardi juga disebut mengidamkan Madrid. Sejauh ini Icardi telah bermain sebanyak 52 kali
bagi Galatasaray dan telah mencatatkan 40 gol dalam prosesnya. Presiden La Liga, Liga Super Eropa tidak akan terwujud. Pada hari Kamis waktu Eropa, berkat rilis resmi dari Pengadilan Tinggi Eropa, kini wacana mengenai digelarnya European Super League pada musim 2025-2026 kembali bergaung. Namun Presiden La Liga yaitu Javier Tebas optimis bahwa wacana itu tidak akan terjadi. Meski kompetisi super tersebut masih mendapatkan dukungan, Tebas yakin ESL tidak akan bisa terwujud dalam rentang 2-3 tahun ke depan. Kecil peluang bagi Super League untuk bisa digelar pada musim 2025-2026. Peluangnya nol bagi turnamen ini untuk bisa digelar, ucap Tebas. Jual Mason Greenwood bakal jadi blunder terbesar Manchester United. Sebuah peringatan diberikan Rafael Morrison terhadap Manchester United. Ia menilai setan merah tidak boleh menjual Mason Greenwood apapun yang terjadi. Rafael Morrison mengaku telah melihat perkembangan Greenwood selama di Getafe. Ia mengaku terkesan melihat penampilan sang junior bersama klub La Liga tersebut. Morrison tahu bahwa ada banyak klub top Eropa yang berminat memboyong Greenwood di tahun 2024 nanti. Namun, Morrison menyarankan MU tidak melakukan itu karena ia yakin Greenwood bisa jadi pemain yang luar biasa untuk setan merah. Reece James akan jalani operasi cedera hamstring di Finlandia. Kapten Chelsea Reece James diberitakan akan terbang ke Finlandia untuk menjalani operasi pada cedera hamstringnya. Sang bek kanan telah berjuang dengan masalah tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Menurut pemberitaan Daily Mail, pemain asal Inggris ini akan absen antara 3-4 bulan untuk mengembalikan kebugarannya. James akan menjalani operasi dengan harapan dapat menyembuhkan masalah yang telah membayangi karirnya. Klub berharap dukungan total para Liverpoolian untuk kalahkan Arsenal. Saat meraih kemenangan telak 5-1 atas West Ham United di Piala Liga, Anfield masih kurang meriah. Kini ketika harus menjamu Arsenal di venue yang sama, Jurgen Klopp berharap para Liverpoolian lebih antusias memberikan dukungan. Arsenal saat ini tidak bisa dipungkiri adalah salah satu penantang terkuat dalam perebutan gelar Premier League musim 2023-2024. Hal ini tentu saja bakal jadi ancaman besar untuk The Reds yang akan menghadapi pasukan Mikel Arteta di Anfield Stadium. Jurgen Klopp sendiri mengakui mengalahkan Arsenal bukanlah perkara gampang. Pep Guardiola, Manchester City butuh emosi untuk jadi juara dunia. Manchester City akhirnya berhasil memastikan satu tiket ke babak final Piala Dunia antar klub tahun ini. Pada laga pamungkas nanti, The Citizen akan menghadapi Fluminense. Pertandingan ini sendiri memiliki makna yang sangat spesial bagi Manchester City. Pep Guardiola menegaskan bahwa tampil di laga final seperti ini, timnya membutuhkan emosi untuk bisa meraih kemenangan, namun mereka juga harus bisa mengendalikannya. Dan mereka berharap bisa memenangkan rekor baru dengan memenangkannya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!